Tapi tahu nggak, kalau dulu aku bermimpi sedikit aja, aku bisa ngomong kayak gini. Berdoalah sampai kamu melihat apa yang kamu doakan di depan matamu terwujud secara nyata. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempatmu menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Hai! Makin kesini tuh Biru makin sadar kalau kayaknya semakin beranjak usia, Biru tuh makin ketinggalan terhadap beberapa slang-slangnya zaman sekarang. Biasanya ada anak-anak sekarang yang suka bilang hal-hal yang skibidi, hal-hal yang generasi-generasi alpha bisa bilang, terus Biru sendiri kayak, apa ya? Nah, waktu itu ada satu istilah yang Biru ingat banget. Kali pertama Biru ngedengernya, Biru bingung banget. Waktu itu istilahnya adalah generasi ayam geprek. Yes. Kalau kita sering denger generasi sandwich, sekarang ada lagi yang mereka sebut katanya generasi ayam geprek. Jadi udah bukan lagi menopang orang tuanya dan menopang anaknya dan juga menopang orang lain di atas orang tuanya. Jadi berlipat-lipat generasi yang ditanggung olehnya. Terus pada suatu masa Biru kepikir, apa ya rasanya jadi generasi ayam geprek itu? Apa rasanya jadi manusia yang hidup gajinya numpang lewat? Apa rasanya untuk orang yang sudah bekerja keras dengan pontang-panting seumur hidupnya, bekerja keras siang dan malam, tapi ternyata yang didapatkan semuanya lewat begitu aja? Apa rasanya ya jadi seseorang yang punya gaji, tapi dia merasakan sendiri rasanya gajinya habis tercabik-cabik, bahkan tidak tersisa sedikit pun, hanya untuk keperluan keluarga. Hi, here is the content for you. Pada suatu waktu, anak dari generasi ayam geprek itu pernah bertanya, gimana ya kalau ternyata selama ini aku cuma kerja keras buat bisa memenuhin kebutuhan keluarga aja, tanpa ada tabungan untuk masa depan, kerja terus, kok nggak punya tabungan? Emang ada ya orang tua yang kerja untuk dirinya sendiri? Kok mereka bisa ya nabung dari hasil kerja keras mereka? Seringkali kamu mungkin bertanya sama dirimu, ini beneran nggak apa-apa kan? Aku udah di umur segini, tapi aku bahkan masih belum punya tabungan untuk diriku sendiri. Aku bahkan nggak pernah punya seperti apa yang orang lain sampaikan, punya dana darurat, punya hal-hal yang bisa ditabung, punya aset. Aku bahkan gak pernah kepikir sampai di situ. Karena untuk menyambung hidup aja, itu udah susah banget. Aku sedih banget, Ru. Rasanya aku sedih banget. Tahu gak, Ru, rasanya? Susah banget untuk hidup karena gak cukup uangnya. Terus ketika kita udah susah payah kerja, ada yang nanya, gaji lu dikemanain sih emang? Kamu kerja lama udah punya apa? Tapi anak tersebut tidak pernah berhenti untuk berharap. Hari ke hari dia lalu dengan tanpa semangat. Toh, hidup cuma berjalan. Toh, semuanya bakal lewat gitu aja. Toh, mungkin nantinya ada rezeki di depan. Toh, mungkin akan ada harapan untuk orang seperti aku. Tapi aku gak tahu kapan terjadinya. Anak yang masih suka lemah sih, apalagi ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan gini. Kak, nanti bantu mama bayaran uang sekolah ade ya. Kak, kakak masih ada pegangan nggak? Mama butuh uang untuk beli beras di warung. Kak, mama lagi ganggu ya? Mama mau minta uang untuk bayaran iuran rumah. Kakak masih ada pegangan nggak yang bisa sedikit dikasih untuk rumah? Dia menitikkan air mata membaca satu persatu pesan itu. Air mata di pelupuknya bahkan tidak pernah berhenti sampai di sana. Mengalir sangat deras untuk beberapa saat pada saat ini membaca pesan tersebut. Gimana bisa dia melihat keluarganya kelaparan sedangkan dirinya kekenyangan? Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk membiarkan orang-orang yang dia sayang kelaparan sedikit pun. Bahkan dia berpikir lebih baik baginya untuk kelaparan daripada melihat orang sisi rumahnya kelaparan. Lebih baik baginya untuk harus menahan malu daripada dia melihat orang sisi rumahnya malu karena dia. Tidak banyak bantahan, dia membuka rekeningnya, mengambil uang untuk ibunya bisa membeli beberapa hal yang dibutuhkan. Dan siklus itu terus terjadi. Siklus yang terus berlanjut, siklus yang kalau bisa dibilang gak ada matinya. Sampai nanti kita menemukan suatu jawaban yang mungkin gak pernah kita duga sebelumnya. Jadi anak yang diandelin tuh kayak gitu ya, ada plus minusnya. Meskipun kadang-kadang banyakan minusnya sih. Niat hati selalu pengen bantuin keluarga, tapi sebenarnya sendirinya tertatih-tatih buat ngejalanin ini dan itu. Mutusin buat bisa nge-provide orang-orang sekitarnya, mutusin untuk selalu mendengarkan keluhan-keluhan orang sekitarnya, padahal orang-orang sekitarnya selalu ngadu apa-apa ke dia. Dia sendiri buat ngadu aja bahkan gak tahu harus ke siapa. Mau egois sedikit, tapi tetap gak tega. Ujung-ujungnya juga ngesampingin diri sendiri demi orang lain. Ternyata ada loh orang yang selalu ngeduluin kebutuhan rumahnya daripada kebutuhannya sendiri. Orang yang bahkan setelah dia berjuang mati-matian, dia masih bisa bilang gini, aku mengejar pendidikan bukan untuk terlihat hebat, tapi aku tahu rasanya ketika aku diinjak-injak dan aku ingin mengangkat derajat keluargaku, karena aku ingin juga mereka ada di sana saat aku sukses. Biar ibu dan ayahku adalah bukti bahwa pada saat dulu aku berjuang, bahwa pada saat dulu aku berusaha sekuat tenaga, mereka menjadi saksinya. Bahkan masih sempat dia berkata, maaf ya pak, bu, masih belum bisa buat kalian bangga. Maaf karena kadang aku juga suka kelupaan untuk ngucapin makasih. Orang yang hidup dengan moto, dari orang tua, untuk orang tua, demi orang tua, harapan orang tua, dan hanya untuk orang tua. Terkesan pencapaiannya gak ada apa-apanya. Di umurnya yang sekarang bahkan gak punya apa-apa. Apa sih yang udah dia capai? Apa sih yang udah dia dapatkan? Apa sih yang udah dipunya? Gak ada. Kalau kata orang, dia bahkan gak dapat apa-apa di usianya sekarang. Tapi seenggaknya kamu harus tahu, mereka atau bahkan itu kamu sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menafkahi, tapi kamu melakukannya karena kamu tahu itu adalah tanggung jawab untukmu, karena kamu punya hati nurani untuk membuat orang tuamu, untuk melihat orang-orang yang kamu sayang kelaparan, karena bagimu tidak ada rasa kenyang ketika kamu melihat orang-orang sekitarmu kelaparan. Sampai pada doanya dia hanya bisa terus berucap dan berucap, ya Tuhan, aku tahu betul aku sedang bertarung dengan masa depanku, jalannya susah, tapi demi ibu dan ayah aku mempertaruhkan apapun yang ada depanku. Aku mempertaruhkan masa depanku, aku mempertaruhkan semua kerja keras, jerih payahku dan waktuku tanpa pamrih sedikit pun. Aku tidak berharap untuk kebahagiaanku, aku berharap untuk kebahagiaan mereka. Maka tolonglah bantu aku, berikan aku kemudahan, berikan aku kelancaran, kenikmatan untuk bisa mencapai semua prosesnya. Tapi sejujurnya aku takut sekali akan jadi seperti apa ya aku nanti dengan kondisi seperti ini.
Kemudian dia menutup doanya dengan berpikir, aku masih bisa, aku masih sanggup. Orang tuaku masih ada senyum yang harus aku banggakan. Masih ada kaki yang harus aku ajak berjalan-jalan. Masih ada air mata yang harus aku pastikan tidak menetes karena aku. Masih ada raga yang harus terus aku perhatikan agar tidak sakit-sakit badannya. Bahkan hebatnya, dia berterima kasih. Terima kasih ya. Bahkan hebatnya dia berkata begini, aku percaya, aku tahu ini sulit untuk dilalui, tapi aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku percaya takdir, bahwa takdir Tuhan pasti yang terbaik. Kita memang punya cerita, kita memang punya cara, tapi yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita, itu bukan kita. Bukan kita yang bisa membawa kita sampai detik ini. Karena yang membawa kita sampai detik ini juga pasti akan membawa kita melaluinya sampai akhir. Biru tahu rasanya berat untuk melalui hal seperti ini. Biru mengalami masa-masa ini puluhan tahun. Rasanya ketika kita melihat apa yang menjadi kerja keras kita dipakai untuk orang lain, rasanya ketika kita melihat bahwa kita ingin sekali membeli hal tersebut, kita tahu kita bisa, tapi kita tidak melakukannya. Karena kita tahu ada yang lebih penting daripada apa yang kita mau. Dan itu adalah membahagiakan orang lain. Hey, Biru cuma mau titip pesan satu hal. Meskipun masih sampai sekarang, tapi kondisi Biru sekarang jauh lebih baik. Ada satu hal yang Biru sesali ketika masa tersebut terjadi, yaitu Biru tidak pernah menyenangkan diri Biru sama sekali. Biru tidak pernah bermimpi sedikit pun. Biru tidak pernah terpikir bahwa akan ada masa depan untuk orang-orang seperti Biru. Kenapa? Karena buat Biru, kondisi untuk makan hari esok saja sudah susah. Apalagi aku berpikir untuk bermimpi ke depannya. Tapi tahu nggak, kalau dulu aku bermimpi sedikit aja, untuk aku yakin bahwa suatu saat nanti aku punya harapan, aku bisa ngomong kayak gini, berdoalah sampai apa yang kamu doakan menjadi kenyataan. Berdoalah sampai kamu melihat apa yang kamu doakan di depan matamu terwujud secara nyata. Berusahalah, tetap berusaha jadi anak baik, tetap berusaha untuk memuliakan orang tuamu. Kamu langitkan semua doamu, maka sisanya Tuhan yang lihat semua usahamu untuk mereka. Karena aku percaya, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, Tuhan gak pernah tutup mata. Dan jangan lupa bilang juga, terima kasih ya Tuhan, caramu mendewasakanku itu luar biasa. Meskipun kata orang-orang terkesan pencapaiannya gak ada apa-apanya, toh mereka cuma tahu luarnya. Mereka gak tahu kamu berjuang sekeras apa. Jadi gak apa-apa untuk nahan diri, gak apa-apa untuk gak harus ngedapetin apa yang mereka dapetin di usiamu sekarang. Gak apa-apa ketinggalan jauh, gak apa-apa dianggap orang-orang kalau kamu tuh gak punya apa-apa. Gak apa-apa kalau dianggap pencapaianmu tuh gak ada apa-apanya karena orang-orang setaramu luar biasa. Tapi Biru mau bilang Biru bangga banget sama kamu. Hey, generasi ayam geprek, terima kasih ya sudah bersabar sama dirimu sendiri. Tepuk peluk jauh untuk kamu. Terima kasih karena kamu sudah ada di segala situasi. Meskipun kamu tahu itu sulit, tapi kamu tetap berusaha untuk yakin dengan dirimu sendiri bahwa akan ada hal baik, akan ada kabar baik ke depannya menanti. Terima kasih ya untuk semua pengorbanan yang kamu lakukan. Terima kasih meskipun mereka nggak pernah minta sama kamu tetap melakukannya karena kamu tahu betapa menyakitkan yang menjadi mereka. Dan meskipun berkali-kali kamu mengesampingkan dirimu sendiri, Biru nggak akan pernah berhenti untuk mengingatkan. Kamu juga berhak untuk bahagia dengan setidaknya memberikan asupan untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Sedikit saja untuk hal-hal kecil yang membuatmu bisa bertahan hidup. Karena kamu gak akan pernah bisa bahagiain mereka kalau kamu sendiri bahkan terseok-seok. Kalau kamu sendiri bahkan gak bahagia. Jadi jangan lupa ya, meskipun bahagiakan orang lain, tetap sayang sama diri sendiri. Sesekali gak apa-apa. Dan jangan lupa, itu hakmu juga untuk merasa bahagia. Salam sayang, Langit Biru, podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.